Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah adalah selalu kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan tentunya salawat dan salam adalah selalu kita sampaikan atas Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada para sahabatnya, serta pada kaum muslimin serta muslimat. Para pemirsa rahimakumullah, tidak terasa kita sudah meninggalkan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Namun demikian, ada beberapa harapan yang kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala atas kegiatan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Dan juga tentunya apa yang terjadi di bulan Ramadan dapat menjadikan sebuah ibrah atau pelajaran buat kita semua, sehingga kita dapat mengambil hikmah dan mengintrospeksi diri kita untuk kehidupan ke depan. Para pemirsa rahimakumullah, harapan yang pertama adalah semoga kita sebagai muslim diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang telah kita lakukan sebelum datangnya bulan Ramadan. Apalagi hal tersebut sudah dijelaskan di dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman kepada Allah dan juga selalu mengharap pahala Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para pemirsa rahimakumullah, harapan yang kedua adalah semoga apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, segala kegiatan yang kita lakukan tidak mengenal waktu dan tempat, semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan. Apalagi itu sudah dijelaskan di dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanati asyru amsalihha ila sab'i mi'ati di'afin." Setiap perbuatan anak Adam itu akan dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat. Tentu harapan kita semoga kegiatan kita di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya para pemirsa rahimakumullah, harapan yang ketiga merupakan harapan terbaik kita sebagai muslim, bahwasanya Allah akan menjadikan kita dengan datangnya bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Apalagi itu sudah dijelaskan di dalam sebuah ayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Para pemirsa rahimakumullah, yang kedua adalah semoga ini menjadi ibrah buat kita, menjadikan hikmah buat kita dan introspeksi kita di dalam kegiatan selanjutnya. Apalagi apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan pada dasarnya mempunyai banyak keutamaan. Seperti biasa kita melakukan sholat, memperbanyak doa dan zikir, membaca Al-Quran dan juga bersedekah, yang mana semuanya itu apabila kita lihat berbagai macam dalil mempunyai banyak keutamaan. Yang pertama adalah sholat. Bagaimana sholat akan menggugurkan dosa seseorang karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sudah disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim berwudu
kemudian dia membaguskan wudunya, lalu dia sholat, melainkan Allah akan mengampuni baginya dosa di antara sholat tersebut dan sholat berikutnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Para pemirsa rahimakumullah, kemudian yang kedua adalah keutamaan membaca doa dan juga memperbanyak zikir. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak mengandung dosa dan juga memutus tali silaturahim, kecuali Allah akan memberikan baginya 3 hal. Yang pertama, Allah akan mempercepat terkabulnya doa tersebut, dan yang kedua, Allah akan menyimpan doa itu sebagai simpanan di hari kiamat kelak. Dan yang ketiga adalah Allah akan menjadikan doa itu sebagai pemutus keburukan baginya, yang mana keburukan itu sepadan dengan yang dialaminya. Hadis riwayat Ahmad. Para pemirsa rahimakumullah, kemudian keutamaan ketiga itu adalah keutamaan membaca Al-Quran. Dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaah bagi orang yang membacanya. Para pemirsa rahimakumullah, kemudian dikatakan di dalam hadis yang lain bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, maka Allah akan memberinya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan mengandung 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Kemudian ada lagi 1 hadis yang mudah-mudahan hadis ini dapat memberikan semangat buat kita di dalam membaca Al-Quran, baik itu ketika kita mempunyai kelancaran ataupun yang tidak mempunyai kelancaran. Dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dengan lancar, maka dia akan bersama para malaikat yang mulia, dan dia akan selalu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan dia mengalami kesulitan di dalam baca Al-Quran, maka baginya 2 pahala. Para pemirsa rahimakumullah, demikian semoga apa yang kita sampaikan menjadi pelajaran buat kita, hikmah buat kita, dan menjadikan introspeksi kita di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya kita selalu mengharap bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan selalu memberikan kita rahmah, hidayah, inayah, dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.